Baiklah, hari ini kita akan masuk ke materi pengantar akuntansi ya, dasar-dasar akuntansi di bab 1 pendahuluan ya. Yang pertama kita akan bicara dulu tentang apa itu definisi akuntansi ya. Walaupun dari beberapa teman-teman itu ada yang sudah familiar ya dengan akuntansi, sudah paham bagaimana proses akuntansi, tapi buat teman-teman sebagian yang lain mungkin malah baru pertama kali mengenal akuntansi ini begitu ya. Maka di sini saya akan kenalkan dulu apa itu akuntansi ya. Jadi kalau secara istilah ya, akuntansi itu adalah sebuah proses ya, artinya nanti ada step-step ya, tahapan-tahapan yang akan kita lalui begitu ya, tidak hanya berorientasi pada hasil ya, artinya ketika prosesnya salah nanti hasilnya juga akan salah ya. Apa yang diproses ya, nanti akan ada proses pencatatan ya, kemudian setelah dicatat akan ada proses penggolongan, kemudian setelah digolongkan ada peringkasan, kemudian pelaporan, dan kemudian ada penganalisaan ya. Apa yang diproses ya? Yang diproses ternyata prosesnya banyak ya, pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, penganalisaan. Itu yang diproses adalah data keuangan suatu organisasi ya, data keuangan suatu organisasi. Dan di sini organisasi tentunya tidak hanya bicara tentang organisasi yang berorientasi laba ya, artinya organisasi non-profit pun ternyata butuh akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, menganalisa data-data keuangan yang mereka lakukan ya. Iyalah, kalau organisasi non-profit kan tetap bayar karyawan mungkin ya, organisasi non-profit kan tetap bayar biaya listrik mungkin untuk kantornya dan seterusnya ya. Maka organisasi di sini meliputi semua macam organisasi, baik profit maupun non-profit ya. Nah, siapa yang memerlukan proses akuntansi ini? Walaupun kita nanti akan belajar tentang proses akuntansi, tapi yang tujuan utama yang akan kita perlukan adalah laporan keuangan nantinya. Nah, laporan keuangan ini ya diperlukan oleh para manajer ya. Yang pertama, manajer paham ya. Manage itu artinya mengelola. Jadi kalau manajer itu artinya pengelola ya. Kenapa manajer perlu laporan keuangan sebagai hasil dari proses akuntansi? Karena manajer harus mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk kelangsungan organisasinya ya. Dan itu dibutuhkan pengetahuan tentang status atau kondisi keuangan perusahaan itu ya. Artinya kalau manajer nggak tahu berapa jumlah kasnya, berapa jumlah utangnya misalnya, tiba-tiba laporan perusahaan ternyata illiquid ya, tidak liquid misalnya, kan repot ya. Manajer nggak tahu menahu tentang berapa jumlah penjualan selama ini ya, tiba-tiba ternyata rugi besar, penjualan merosot drastis, rugi besar dan seterusnya. Itu repot kalau manajer nggak tahu status atau kondisi keuangan organisasi ya. Makanya dia harus tahu bagaimana laporan keuangan organisasinya ya, agar bisa memutuskan apa kebijakan yang tepat ya, efektif, efisien untuk perusahaannya, untuk organisasinya ya. Pihak yang kedua adalah investor dan calon investor. Investor itu artinya yang menanamkan modal ya, terutama ini calon investor. Orang yang baru mau menanamkan modal itu pasti kan akan melihat dengan detail, dengan hati-hati perusahaan mana yang punya potensi laba paling besar. Invest itu kan pasti berorientasi pada berapa sih laba yang bisa saya dapatkan dari investasi itu ya. Artinya kalau kita investasi pengennya cari perusahaan yang bonafit, yang profitable, sehingga saya dapat share secara maksimal kan begitu ya. Nah, dari mana mereka tahu kondisi keuangan perusahaan? Ya dari laporan keuangan ya. Walaupun nanti kalau memang benar-benar mau invest pasti akan ada
analisa lebih lanjut ya tentang perusahaan tersebut. Tapi paling tidak dia tahu kondisi keuangan perusahaan, berapa berapa posisi kasnya berapa, posisi asetnya berapa, posisi hutangnya bagaimana, begitu ya, liquid atau tidak liquid, berapa profit selama ini, gitu ya, naik turun penjualan selama ini dan seterusnya ya. Maka mereka perlu laporan keuangan ya. Terus kemudian kreditur. Ya, kalau kita familiarnya, kreditur itu bisa kita artikan perbankan. Artinya orang yang memberi kredit, pihak yang memberikan kredit. Ini juga biasanya mereka tidak sembarang bisa memberikan kredit. Mereka harus yakin betul bahwa kreditnya itu nanti akan bisa kembali. Ya nggak? Ada nggak kreditur yang sakarpe dibalik ke boleh, nggak dibalik ke boleh, kan nggak mungkin ya. Artinya kreditur itu pasti akan bicara bisa nggak orang ini, perusahaan ini mengembalikan kredit yang diberikan, kan begitu ya. Nah, makanya kemudian kreditur harus melihat bagaimana posisi keuangan perusahaan ya. Ada nggak hutang yang selama ini belum terbayar misalnya ya. Bagaimana posisi kredit perusahaan tersebut gitu ya yang sudah berjalan selama ini, begitu ya. Kemudian pihak berikutnya adalah institusi pemerintah. Kaitannya dalam hal ini adalah masalah pembayaran pajak ya. Kita tahu bahwa perusahaan itu adalah salah satu subjek pajak di Indonesia. Maka semakin besar laba perusahaan, maka akan semakin besar pajak yang harus dibayarkan. Maka pemerintah perlu tahu bagaimana sih laporan keuangan perusahaan ini, begitu ya. Kaitannya dengan pembayaran pajak itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemakai lainnya atau umum ya. Misalnya katakan di sini adalah konsumen ya. Konsumen di sini itu perlu tahu bagaimana perusahaan ya, status keuangan perusahaan ya, yang dia pakai, yang dia beli produknya. Makanya kalau dulu mungkin teman-teman pernah baca surat kabar ya, walaupun sekarang surat kabar udah jarang ya, udah nggak biasa ya. Tapi kalau dulu teman-teman pernah baca surat kabar itu biasanya ada halaman yang menampilkan tentang laporan keuangan perusahaan tertentu, bank biasanya, perbankan ya, sehingga bahwa kondisi keuangan perusahaan itu baik ya, itu tersampaikan kepada masyarakat umum melalui media massa ya. Kaitannya apa? Ya image perusahaan kan bisa naik ya. Kalau kondisi keuangannya baik, image perusahaan kan bisa naik. Akhirnya konsumen akan semakin tertarik dengan produk perusahaan ya. Seperti itu misalnya. Ya, maka laporan keuangan dalam hal ini adalah hasil dari proses akuntansi yang dijalankan, diperlukan oleh pihak-pihak tersebut untuk kepentingannya masing-masing, begitu ya. Nah, tadi saya bilang bahwa proses akuntansi yang dijalankan selama satu periode itu tujuan utamanya adalah laporan keuangan. Nanti ada part berikutnya yang akan lebih detail membahas tentang laporan keuangan itu apa sih ya, bagaimana cara membuatnya, itu nanti akan dibahas di bab berikutnya ya. Tapi yang jelas ya, laporan keuangan itu bukan ending ya, karena ini model proses akuntansi itu adalah modelnya siklus itu artinya putaran ya. Artinya tidak berhenti di satu titik ya. Mulainya memang awal periode ya, ada transaksi, kemudian masuk ke proses berikutnya, kemudian muncul laporan keuangan, kemudian dianalisa, dan tidak selesai di situ. Nanti akan masuk ke periode berikutnya dan terjadi lagi proses akuntansi selama satu periode lagi dan seterusnya, begitu ya. Tapi di sini saya jelaskan bahwa laporan keuangan itulah yang akan ditampilkan, yang akan diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tadi ya. Kemudian di sini akan saya sampaikan tentang salah satu prinsip dasar dalam akuntansi ya, tentang hubungan antara harta dan sumber harta ya. Harta, paham ya? Kalau harta teman-teman tahu ya. Ya, jadi teman-teman bisa nanti melihat teman-teman termasuk golongan berharta atau tidak. Harta itu kalau dalam perusahaan itu artinya nanti akan dibahas lebih detail ya. Harta itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Harta. Nah, dalam akuntansi, harta perusahaan itu harus ada sumbernya. Ya. Dalam akuntansi, harta perusahaan itu harus ada sumbernya. Karena nggak mungkin tiba-tiba Mak Betunduk ada gedung ya,
tiba-tiba ada gitu, nggak mungkin ya. Maka harta itu ya bisa berasal dari modal ya ataupun hutang atau gabungan dari keduanya. Maka dalam akuntansi ada rumus ya bahwa harta ya sama dengan hutang plus modal. Harta sama dengan hutang plus modal. Artinya perolehan harta yang dimiliki oleh perusahaan itu berasal dari sumber harta. Sumber hartanya bisa berupa hutang atau modal atau gabungan dari keduanya. Ya, bisa dipahami ya. Ini nanti prinsip dasarnya akan kita bawa nanti sampai kepada transaksi berikutnya. Ya. Oh, selesai ya. Itu pembahasan di bab 1 pendahuluan kita ya masih sangat basic ya, masih sangat dasar. Ini hanya untuk mengenalkan akuntansi kepada teman-teman yang memang baru pertama kali mengenal akuntansi. Baik, mungkin itu nanti akan kita lanjutkan di slide berikutnya ya, di part berikutnya. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya di slide ini, di part ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.